Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tiba di bulan Ramadan. Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada muslim dan muslimah di bulan Ramadan ini kita harus melaksanakan siyam, yaitu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana yang Allah wajibkan kepada umat-umat terdahulu. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kecuali bagi mereka yang sedang berhalangan, uzur atau sakit, dan mereka yang dalam perjalanan, maka mereka diperbolehkan untuk menggantinya di hari-hari yang lain berikutnya. Saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang ditakutkan oleh wanita muslimah di dalam bulan Ramadan adalah mereka takut ketika datangnya haid atau datang bulan. Mengapa demikian? Karena di bulan Ramadan yang penuh rahmat ini, yang penuh berkah, yang penuh dengan ampunan, ketika mereka berhalangan, mereka tentunya tidak bisa melakukan puasa, mereka tidak bisa melakukan sholat, mereka tidak bisa melakukan ibadah sunnah, ibadah tarawih, qiyamul lail, baca Quran, khataman, dan lain sebagainya. Karena ketika datang bulan, di benak mereka adalah rugi. Rugi tentunya di bulan yang penuh dengan ampunan, mereka tidak bisa melakukan ibadah secara maksimal seperti muslim-muslim yang lainnya. Namun jangan khawatir sahabat muslimah. Walaupun di bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat dan ampunan ini mereka tetap berhalangan, mereka tidak bisa melakukan ibadah puasa, sholat yang sebagaimana maksimalnya, mereka tetap bisa melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang pertama, mungkin di benak wanita muslimah tersebut adalah tentu perasaan sedih. Sedih adalah perasaan spontanitas yang muncul ketika mereka tidak bisa melakukan ibadah secara maksimal karena mereka terhalang oleh uzur syar'i, mereka terhalang untuk tidak bisa melakukan ibadah puasa, tidak bisa melakukan ibadah sholat sebagaimana semestinya. Kesedihan tersebut adalah bukti bahwa mereka sedih tidak bisa melakukan ibadah secara maksimal sebagai wujud ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW ketika beberapa sahabat yang lainnya tidak bisa berangkat seluruhnya ke perang Tabuk karena keterbatasan biaya. Sahabat yang tidak bisa berangkat tersebut sangat merasa sedih, tidak bisa diikut sertakan, mereka sedih tidak bisa ikut perang, dan Allah abadikan dalam surat At-Taubah ayat 92. La jidu ma ahmilukum alaih tawallaw a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun. Sahabat-sahabat tersebut datang kepada Rasulullah SAW. Mereka mengutarakan keinginan mereka untuk mengikuti perang, namun dengan berat hati Rasulullah menolak mereka karena keterbatasan biaya, karena keterbatasan yang lainnya, mereka tidak bisa mengikuti perang. Mereka sedih karena tidak bisa beribadah, mereka tidak bisa menunjukkan jihad mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pulang dalam keadaan bersedih. Itu adalah perasaan yang wajar, sangat wajar. Sama halnya seperti wanita muslimah yang mereka sedih tidak bisa berpuasa maksimal, tidak bisa beribadah maksimal karena sedang haid atau datang bulan. Namun jangan berlarut-larut, karena ketika kita merasa sedih berlarut-larut, kita tidak bisa memaksimalkan bulan Ramadan tersebut dengan sebagaimana mestinya. Banyak hal yang bisa dilakukan selain dengan tidak bisa berpuasa, tidak bisa beribadah, sholat, kita dapat melakukan ibadah yang lainnya yang bisa dilakukan.
Yang kedua, tanamkan niat. Walaupun wanita yang sedang berhalangan itu tidak bisa sholat dan puasa, yang penting semua amal ibadah itu tergantung dengan niatnya. Haid, menstruasi adalah alasan yang syar'i, maka barang siapa wanita yang bertekad untuk berpuasa dan beribadah selama 1 bulan penuh, untuk sholat tarawih, untuk melakukan ibadah sunnah yang lainnya, membaca Al-Quran, namun ketika ia kedatangan bulan atau menstruasi, maka ia tetap mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Yahya bin Abdul Katsir mengatakan, ta'allamun niyah fa innama ablagu minal amal. Yang artinya, pelajarilah tentang niat, karena niat itu seringkali lebih besar dampaknya daripada amalan itu sendiri. Orang-orang yang sudah berniat untuk mengerjakan amal ibadah, namun ia gagal, maka ia tetap mendapatkan pahala dari amalan tersebut. Jadi jangan lupa niatnya di bulan suci Ramadan sekarang ini. Yang pertama sedih, yang kedua niat, yang ketiga, saudariku yang dirahmati oleh Allah SWT, sesegeralah mungkin untuk beralih ke amalan-amalan yang lainnya. Karena ketika wanita menjalankan hari-hari di bulan Ramadan dalam kondisi haid, bukan berarti ia tidak bisa menjalankan ibadah. Ia tetap bisa berzikir kepada Allah SWT, ia tetap bisa mengucapkan tasbih, tahlil, tahmid, ia bisa beristighfar, ia bisa berdoa kepada Allah SWT, ia bisa berbakti kepada orang tua, ia bisa berbakti kepada suami, ia tetap bisa mengerjakan ibadah-ibadah yang lainnya. Ia tetap bisa murojaah hafalannya, ia tetap bisa belajar ke majelis ilmu, ia tetap bisa menyiapkan sahur dan berbuka puasa dan mendapatkan pahala sebagai orang yang berpuasa karena ia menyiapkan sahur dan berbukanya orang puasa. Yang terakhir, dan yang seringkali dilupakan oleh wanita muslimah adalah ketika ia sedang datang bulan, ia sesungguhnya sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia menjalankan hari-hari Ramadannya dalam kondisi haid, ia tidak berpuasa, ia tidak sholat, maka ia sedang menjalankan perintah Allah. Ia menjauhi larangan-larangan sebagai seorang wanita yang haid, ia menjauhi larangannya untuk tidak berpuasa, ia menjauhi larangan untuk tidak sholat, dan ia ikhlas, ia menerima, ia ridho menjalankan tersebut, ia ridho untuk tidak puasa di hari Ramadan, ia ridho untuk tidak sholat yang biasanya ia sholat, walaupun ia sangat ingin sholat, namun ia tidak bisa melakukannya, maka ia sedang menjalankan, tetap mendapatkan pahala dari Allah SWT. Saudariku yang dirahmati oleh Allah SWT, maka marilah kita memanfaatkan bulan Ramadan yang penuh berkah dan ampunan ini dengan memaksimalkan ibadah kita, ibadah puasa kita, ibadah sholat kita, ibadah sunnah kita, dan membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Mari kita maksimalkan dengan baik. Jangan kita menyia-nyiakan bulan Ramadan ini, walaupun dengan segala keterbatasan kita sebagai wanita muslimah. Mari kita bisa mendapatkan pahala-pahala dan memanfaatkan ibadah bulan Ramadan ini dengan maksimal. Sekian yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.